Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Pengertian khutbah Jumat. Khutbah dalam bahasa Arab berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan yang berarti pidato, nasihat, pesan. Khutbah berisi tentang materi keagamaan. Dalam salat Jumat, khutbah termasuk salah satu rukun yang harus dikerjakan. Jumhur ulama telah sepakat bahwa khutbah salat Jumat hukumnya wajib. Khutbah Jumat adalah pidato yang disampaikan khatib dalam sholat Jumat sesuai ketentuan syarat dan rukun. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi anak-anakku semua, kata-kata khutbah itu berasal dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, artinya itu pidato. Kemudian dalam khutbah itu harus berisi nasihat, namanya untuk nasihat tentang keagamaan, pesan-pesan tentang keagamaan. Dan ulama sepakat bahwa khutbah Jumat itu wajib dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian syarat khutbah Jumat. Kalau kita ingin sah khutbahnya, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah khutbah disampaikan sebelum sholat Jumat setelah matahari tergelincir, setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau seandainya kita berpikir misal azannya itu jam misal waktu zuhur, misal waktu zuhur itu masuk jam 12. Masyarakat kompak, kita majukan saja khutbahnya. Yang penting sholat zuhurnya jam 12 saat waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah. Khutbah Jumat harus dikerjakan setelah masuknya waktu sholat zuhur. Kemudian yang berikutnya adalah khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. Khatib itu wajib berdiri jika mampu. Kalau seandainya, mohon maaf, khatibnya lagi sakit, lagi tidak bisa berdiri, boleh tidak dalam keadaan duduk? Boleh. Karena khatib, yaitu orang yang berkhutbah, itu sama syaratnya sebagaimana syarat untuk sholat. Orang sehat tidak boleh sholat sambil duduk, sholat fardu. Namun kalau seandainya sakit, maka tak masalah. Begitupun khatib, orang yang berkhutbah, jika sehat walafiat, wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, boleh dikerjakan dalam posisi duduk. Yang berikutnya yaitu khatib hendaknya seorang laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi khutbah. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, tidak usah mengganti sholat zuhur, namun khatib wajib laki-laki. Kemudian berikutnya adalah khatib harus menutup aurat laki-laki mabaina surah wa ruba, ini sudah mafhum. Kemudian yang berikutnya suci badan dan dari hadas dan najis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki seorang khatib harus suci. Badan, pakaian itu harus suci dari najis. Kemudian badannya pun harus suci dari hadas dan najis, wajib dia sucikan terlebih dahulu. Berikutnya yang berikutnya, khatib hendaknya melakukan duduk di antara dua khutbah meskipun hanya sebentar. Khutbah pertama, kemudian mau masuk khutbah yang kedua, dia wajib duduk. Jangan berpikir, biar cepat khutbah satu, khutbah kedua digabung tanpa duduk, maka itu hukumnya tidak boleh. Setelah khutbah pertama, wajib duduk, kemudian dilanjut khutbah yang kedua. Yang terakhir yaitu khatib hendaknya bersuara lantang dan tegas bila bisa didengar jamaah, minimal bisa didengar oleh jamaah. Kalau seandainya suaranya pelan, bagaimana? Boleh dibantu dengan pengeras, itu hukumnya tak masalah. Jadi yang terakhir ini bukan syarat mutlak, ini boleh sepelan dibantu dengan pengeras.
Intinya suara khatib itu tidak boleh geruang-geruang. Kalau geruang-geruang maka tidak sah, maka tidak sah. Ini harus jelas ya, minimal bisa didengar oleh jemaah. Kemudian yang berikutnya yaitu rukun khutbah. Khutbah kita pengen sah, apa rukunnya? Pertemuan kemarin sudah kita bahas rukun khutbah. Ini kita ulang. Rukun khutbah yaitu membaca tahmid atau hamdalah. Alhamdulillah, ini hukumnya wajib. Innal hamdalillah, ini hukumnya wajib. Wajib menggunakan bahasa Arab, tidak boleh diterjemah dengan puji, dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, diterjemah seperti itu, hukumnya tidak boleh. Wajib menggunakan bahasa Arab. Innal hamdalillah atau alhamdulillah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh menggunakan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, rukun khutbah yaitu berwasiat kepada jamaah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasanya dibawakan usikum bitaqwallah. Ini hukumnya adalah wajib. Yang berikutnya, yang keempat adalah khatib membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Jadi kalau seandainya khatib itu membaca setengah ayat, boleh apa tidak? Boleh, asal sudah sebagian ulama mengatakan boleh, asal bisa difahami maknanya. Namun kalau seandainya tidak bisa difahami, maka tidak boleh. Seperti kul huwa, seperti itu, kul huwa, maka tidak sah. Minimal satu ayat, kul huwallahu ahad, maka sudah sah khutbahnya, minimal satu ayat. Yang berikutnya yaitu khatib berdoa yang ditunjukkan kepada muslimin dan muslimat yang berisi permohonan ampun atas segala dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani, dan seterusnya. Atau Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Itu doa-doa yang harus dipanjatkan saat khutbah. Kemudian di dalam khutbah tentu ada sunnah-sunnah yang akan kita peroleh jika kita kerjakannya. Sunnah khutbah apa saja? Pertama adalah khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Ini hukumnya sunnah. Kalau misal seandainya masjid ini baru belum ada mimbarnya, maka tanpa mimbar pun tak masalah, khutbahnya tetap sah. Tanpa podium pun khutbahnya tetap sah. Kemudian pada khutbah pertama, khatib mengucapkan salam sebelum muadzin mengumandangkan azan. Azan yang kedua di sini biasanya azan pertama itu menandakan sudah masuk waktu. Kemudian azan yang kedua setelah azan yang pertama, di situ khatib mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, khatib duduk, dilanjut dengan azan yang kedua. Duduk sejenak setelah salam ketika muadzin mengumandangkan azan. Ini kan khutbah disampaikan secara fasih, jelas dan mudah dipahami. Khutbah disampaikan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khatib membaca surat Al-Ikhlas pada waktu duduk di antara dua khutbah. Jamaah hendaknya memerhatikan khutbah. Nah, jadi inilah sunnah-sunnah untuk khutbah Jumat. Jadi kalau kita menjadi imam, usahakan sunnah-sunnah ini kita kerjakan agar pahala sholat kita menjadi sempurna. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menghantarkan ibadah Jumat kita menjadi sah. Amin. Allahumma amin.